Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga di pagi hari ini ada semangat dan sukacita untuk menjalani hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita serta mendengarkan firman Tuhan. Dan mari saat ini kita menaikkan lagu kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sahabatku. Padanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Tuhan Yesus adalah sahabat yang baik bagi setiap kita, yang senantiasa menemani dan menguatkan kita dalam setiap perjalanan hidup ini. Mari kini kita bersama menyiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, sahabat kami yang sejati, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru, di mana Engkau memberikan harapan
kekuatan, dan kesehatan yang baru bagi setiap kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengar firman-Mu, akan merenungkannya. Maka biarlah kami siap untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami, bersabdalah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang baik yang kita niatkan dan kemudian kita laksanakan. Tapi memiliki niat dan melaksanakan hal yang baik belumlah menjadi hal yang cukup ketika kita tidak memiliki ketekunan untuk tetap melaksanakannya sampai akhir. Misalkan kita tahu bahwa berolahraga, misalnya jalan atau lari pagi adalah hal yang sehat. Namun ketika kita nih sudah menjalankan, lalu satu kali pas mau keluar lihat, kayaknya rada mendung. Udahlah, hari ini nggak usah, toh kemarin-kemarin juga udah olahraganya besok aja deh. Dan besok hari, kemudian ketika kita mau olahraga, ada berita yang menarik nih di TV. Jadi akhirnya kita batal lagi olahraga dan akhirnya kita nonton TV. Besokannya ketika kita mau olahraga, aduh kayaknya badan pegel-pegel, udahlah goler-goleran aja hari ini, toh olahraga bisa besok-besok. Nah, ibu bapak saudara-saudari, apa yang menjadi persoalan di situ? Niatnya ada dan sudah melaksanakan, namun di situ kurang ketekunan. Sehingga tanpa ketekunan, akhirnya niat dan usaha yang sudah dijalankan tidak diselesaikan sampai habis. Atau misalnya contohnya juga orang yang punya niat untuk diet. Wah, pokoknya saya mau diet, makan makanan sehat, sayur-sayur, menjauhi gorengan dan cemil-cemilan yang berminyak. Lalu ketika sudah menjalani beberapa hari, lalu kemudian ngelihat keluarganya datang membawa goreng-gorengan. Aduh, makan gak ya? Ya udah deh, sekali aja, toh kemarin-kemarin juga udah diet, besok-besok juga diet lagi lah gitu. Akhirnya hari itu makan deh gorengan. Besokannya lagi ketika mau nih terusin dietnya, kemudian tergoda lagi untuk makan makanan yang berminyak. Dan akibatnya akhirnya dietnya berantakan. Karena ada niat dan usaha di awal, namun tidak ada ketekunan untuk menjalankannya sampai akhir. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal-hal demikian terjadi dalam kehidupan kita bukan? Ketika kita punya niat dan berusaha melakukan apa yang baik di awal. Namun sayang, ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak kita jalani dengan ketekunan sampai akhir, sehingga akhirnya apa yang menjadi baik itu menjadi hilang begitu saja. Usaha kita di awal jadi seperti sia-sia. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal demikian juga terjadi dengan kehidupan iman kita. Di dalam iman kita, bukankah juga kadang kita menjadi orang-orang yang seperti itu? Misalkan kita punya sebuah kerinduan untuk berdoa, lalu kita melaksanakannya. Kita berdoa kepada Tuhan untuk sebuah doa yang kita harapkan, dan sehari, 2 hari, 3 hari, lalu kita mulai berpikir, kayaknya hari ini udah gak usah doa dulu deh. Kemarin-kemarin udah doa, besok aja doainnya.
Atau ketika kita misalnya punya niat, saya mau rajin ikut doa pagi. Lalu satu video dijalani, video kedua, pas besok-besok, aduh gak sempet. Ya udah deh, sekali ini lewat deh. Nanti besok-besok lagi ikut video doanya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah ada banyak hal dalam iman kita yang akhirnya terjadi seperti itu? Niat di awal dan usaha di awal menjadi hilang karena kita tidak memiliki ketekunan untuk kita terus melaksanakan apa yang baik. Nah, firman Tuhan di pagi hari ini, ibu bapak, saudara-saudari, mengingatkan kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan tadi, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu berarti terus-menerus. Dan tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Berdoa itu bukan hanya sekali-sekali saat ingat, namun tetap berdoa. Dijalankan dalam sebuah niat untuk berdoa, dan kita berusaha untuk berdoa dan tekun berdoa sampai akhir. Satu buah ungkapan mengatakan push dalam bahasa Inggris. Artinya pray until something happen. Berdoalah terus sampai sesuatu terjadi. Berdoa terus sampai ada sebuah perubahan. Perubahan itu mungkin adalah terlaksananya doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Atau perubahan itu adalah perubahan sikap orang-orang lain kepada kita. Atau bahkan perubahan itu justru adalah perubahan pada diri kita sendiri. Ketika kita dalam ketekunan kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, maka kita sedang membentuk sesuatu terjadi dalam hidup kita, yaitu sesuatu yang lebih baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, ketika firman Tuhan mengatakan agar kita bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur, hal itu tentu bukan hanya sebuah niat, saya mau berdoa gitu ya. Namun bagaimana kita melaksanakannya, menjalankannya. Dan bukan menjalankan dan melaksanakan hanya di awal semangatnya atau sekali-kali saat ingat. Namun bagaimana kita menjalankan terus-menerus dengan penuh ketekunan. Karena itu, mari di pagi hari ini kita kembali mengingat hal-hal yang perlu kita lakukan dengan tekun sampai akhir, atau sampai kita melihat hasil dari proses ketekunan itu sendiri. Mungkin itu adalah tentang doa-doa kita. Mungkin itu adalah tentang ibadah kita. Mungkin itu adalah tentang niat-niat baik kita untuk menolong sesama. Atau mungkin itu adalah kesabaran kita dalam merawat keluarga kita yang sedang sakit. Atau mungkin itu adalah soal pekerjaan kita atau bahkan soal pelayanan kita. Apapun itu, tapi hal-hal yang baik yang sudah kita niatkan, lalu kemudian kita coba laksanakan, maka mari kita menjalankan terus dengan tekun sampai akhir. Sampai kita melihat hasil dari proses usaha yang kita jalani. Dan kadang hal itu tidak instan. Tapi mari kita bersama-sama percaya bahwa ketika kita tekun, kita berusaha, maka kita sendiri yang akan mendapatkan buah-buah usaha kita di dalam kehidupan kita dan menjalani begitu banyak hal yang menjadi lebih baik. Mari kita terus menaikkan doa-doa kita dengan tekun dan terus menjalankan semua hal-hal baik dalam hidup ini dengan tekun dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan lagu pujian kita. Mampirlah dengar doaku. Dengar doaku, Yesus penebus.
hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kini mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya Tuhan bahwa Engkau mampir mendengar doa kami, bahkan menjawabnya. Tuhan, saat ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami berdoa, bersyukur untuk setiap kehidupan yang kami dapat jalani. Biarlah di dalamnya kami juga menjalankan banyak hal dengan tekun untuk mendapatkan hasil terbaik dalam usaha kami. Baik itu mengenai pekerjaan kami, ataupun mengenai pelayanan, ataupun mengenai kehidupan kami bersama keluarga, ataupun di dalam upaya mencoba hal-hal baru di zaman teknologi canggih saat ini, atau juga terutama ketika kami melakukan setiap upaya menumbuhkan iman kami kepada Engkau. Tuhan, biarlah kami punya ketekunan untuk menjalankan hal-hal yang baik
sampai akhir, sampai kami melihat hasil dari apa yang kami lakukan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini juga untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka karena COVID maupun karena berbagai sakit yang lain. Mari Engkau jamah, Engkau pulihkan setiap mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk peristiwa duka cita yang terjadi atas meninggalnya Bapak Prasetya. Tuhan, kiranya berikan kekuatan dan penghiburan bagi Ibu Han Liu, juga untuk Hani dan Nobel bersama keluarga mereka masing-masing, agar di tengah-tengah masa duka ini sungguh kekuatan dari Tuhan menjadi nyata. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap tenaga-tenaga medis di masa kini, serta untuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah di dalam setiap langkah-langkah mengatasi pandemi dan mengatasi keadaan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk daerah yang mengalami musibah, khususnya pemulihan di daerah Flores Timur, kiranya semua berjalan dengan pengharapan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk menjelang musim libur Lebaran yang sebentar lagi, kiranya segenap pihak punya hikmat dan kebijaksanaan untuk menjaga protokol kesehatan sesuai dengan apa yang menjadi kondisi mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan ya juga untuk setiap hal yang dilakukan dalam proses vaksinasi oleh segenap lapisan di bangsa ini, termasuk juga klinik gerejamu Tuhan, Gereja Kasih Indah, dan setiap distributor maupun juga produsen, agar semua upaya vaksinasi ini sungguh mendatangkan imunitas masyarakat yang semakin baik. Tuhan, kami juga menaikkan doa kami untuk seluruh keluarga kami, mereka yang dekat maupun jauh dari kami. Seberapapun hubungan kami satu dengan yang lain, maka biarlah kami merasakan damai sejahtera Tuhan yang terus menuntun kami. Biarlah kami juga dapat terus melakukan apa yang baik dengan tekun di tengah-tengah keluarga kami, sehingga mendatangkan kebaikan dan kedamaian. Kami berdoa ya Tuhan pada hari ini untuk menjalankan aktivitas kami. Banyak hal yang akan kami kerjakan, maka biarlah semua pengalaman hidup di hari ini kami sambut bersama dengan Engkau yang memberikan kami kekuatan dan semangat untuk menjalankannya. Tetaplah Tuhan beserta dengan kami di hari ini dan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk pekan doa pra Pentakosta yang akan mulai dijalankan minggu depan di dalam semua persiapan-persiapan yang akan dilakukan dan kemudian setiap pelaksanaannya. Kiranya sungguh menjadi kekuatan bagi seluruh gereja Tuhan di dalam dunia ini ketika doa-doa pra Pentakosta dinaikkan oleh umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, ini doa kami siap menjalani hari ini bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari, kiranya kita bisa melakukan sesuatu dengan tekun di hari ini sehingga memperoleh hasil yang terbaik dari setiap hal-hal yang kita mau coba lakukan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.